Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris Sutrisno, YouTuber dari Hapus Riba. Kali ini kita akan membahas mengenai modal bisnis dalam Al-Quran. Jadi banyak pertanyaan nih Pak Tris, iya, mengenai dari gimana? teman-teman UMKM. Katanya kan kita usaha itu harus butuh modal nih. Betul, pastinya. Nah, UMKM itu, pelaku usaha kita itu nggak punya duit nih buat mulai usahanya gitu. Apakah yang dikatakan modal bisnis itu buat pelaku usaha hanya berupa materi? Nah, menurut Al-Quran itu seperti apa Pak Tris? Nah, Bisa dijelaskan? ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah Pak Adit, kita ketemu lagi nih dalam sekian obrolan kita tentang hapus riba. Nah, itu yang video-video kemarin itu tentang debt collector, wah banyak juga tuh peminatnya. Alhamdulillah. Ya kan, orang lagi pusing, bayar utang belum bisa, didatangi debt collector, bagaimana caranya. Nah, saya sering dapat pertanyaan itu, ya terus saya kasih aja nih, nonton dulu videonya. Nonton dulu videonya. Ini mantan debt collector yang bicara. Nah, setelah dia tenang, kan harus ada yang dia lakukan, yaitu usaha, ya kan? Karena utang memang harus dibayar. Dibayarnya itu kan pakai uang. Kemudian mereka harus berbisnis. Lalu pertanyaan selanjutnya, kan kami lagi terpuruk. Bisnis perlu modal. Uangnya dari mana? Dan kalau dikasih uang pun malah dialihkan untuk bayar Untuk utangnya? Untuk bayar hutang gitu kan, gitu. Jadi lingkaran apa namanya nih? Nah, hari ini bismillah kita bahas bagaimana Al-Quran membahas tentang modal bisnis. Nah, kalau saya buat daftar isinya, ini lumayan banyak slide-nya. Ini daftar isi. Nanti kita mau bahas di pendahuluan ini merupakan materi lanjutan Pak Adit dari materi kita sebelumnya di bulan yang lalu tentang bisnis yang tidak akan merugi. Ya, nah, itu benar-benar secara harfiah itu Al-Quran menyebut begitu. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap bisnis yang tidak akan merugi. Nah, waktu itu kita bahas di satu sisi itu kan ada 3 ya yang harus dilakukan. Baca Al-Quran, sholat, infak. Nah, waktu itu bulan lalu kita bahas tentang baca Al-Quran. Nah, hari ini kita mau bahas tentang masalah infak. Nah, infak ini terkait dari masalah modal, masalah modal bisnis. Infak itu artinya mengeluarkan uang. Nah, jadi memang bisnis tidak terlepas dari uang. Ya? Kalau disebut modal bisnis, apakah berupa uang atau yang lainnya? Ya, uang itu juga masuk di dalam modal bisnis. Nah, kemudian nanti di bagian kedua, di slide kedua kita bahas masalah modal bisnis tuh, model bisnis dalam Al-Quran itu seperti apa. Bank syariah itu kan sebuah model bisnis yang merupakan alternatif dari bank konvensional. Nah, Al-Quran sendiri mengatur nih, model bisnis dalam Islam itu harusnya bagaimana gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini, banyak yang bertanya, saya bisnis apa sih yang cocok buat saya? Ini gagal, itu gagal gitu kan. Banyak bertanya, bisnis apa yang cocok? Jadi sebelum nanya modalnya apa ya? Ya bisnisnya apa dulu kan begitu harusnya. Tidak mungkin ada orang yang mau memberikan modal kalau dia sendiri tidak mau bisnis apa. Bahkan lembaga-lembaga resmi pun memberikan modal kepada bisnis yang sudah berjalan. Kalau bisnisnya belum berjalan, apalagi masih bingung mau bisnis apa, udah bicara masalah modal, ya nggak nyambung jadinya gitu kan. Betul. Kemudian yang keempat dan kelima, kita akan melihat bagaimana contoh-contoh bisnis yang dilakukan oleh para nabi. Nah, dari situ kita bisa ambil, wah saya
cocoknya ngikutin nabi yang mana gitu kan. Terus contoh bisnis seperti apa nih yang kita ikutin dalam Al-Quran? Atau apakah bisnis yang sedang saya lakukan ini ada di dalam Al-Quran atau enggak? Karena dulu saya pernah dapat kritisi dari seseorang, saya kan marketing, freelance, katanya marketing nggak ada dalam Al-Quran, pekerjaan marketing gitu kan. Saya mau debat senior, akhirnya saya iya aja gitu kan, daripada berdebat kita kan. Nah, kemudian, nah baru masuk ke 6 ini nanti akan menjawab modal bisnis apa aja sih yang disebut modal bisnis. Apakah hanya uang, apakah ada yang lainnya. Ya. Kemudian baru tuh kita sebutkan nanti modal berupa materi dan spiritual. Jadi ada berupa materi, ada berupa spiritual juga, itu juga termasuk modal dalam menjalankan bisnis. Ya. Nah, nomor 9 nih yang mungkin yang ditunggu-tunggu. Daripada bertele-tele, modal dari mana nih gitu kan. Nah, berarti kita bicara sumber modal. Nah, apakah Al-Quran memberikan atau memberikan info kita itu dapat modal dari mana aja yang tanpa riba tentunya ini kan, ya, betul. Yang halal. Nah, nomor 10 larangan-larangan terkait bagaimana kita mendapatkan permodalan. Nomor 11 ini yang ngeri, ada pertanggungjawabannya nih, pertanggungjawaban bisnis di akhirat itu ada. Dan yang terakhir adalah tujuan akhir bisnis itu apa sih sebenarnya. Nah, kira-kira gimana? Cocok nggak nih memenuhi harapan nggak nih? Sangat cocok, Pak, dengan harapan daripada pelaku usaha tentang pengetahuan tentang modal itu seperti apa dan bagaimana sih melakukan bisnis itu ya biar modalnya ringan tapi bisa menguntungkan. Nah, di surat Fatir ayat 29-30 tentang bisnis yang tidak akan merugi itu tadi kita bahas ada 3 poin. Ya, betul. Yaitu Al-Quran, sholat, dan infak. Nah, pada hari ini kita akan banyak membahas masalah terkait infak. Infak ini adalah mengeluarkan dalam arti ya membelanjakan dan mengeluarkan. Tijaratan lan tabur yang kita baca, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran. Nah, kalau kita tidak baca Al-Quran atau malah jauh dari Al-Quran, nah kena ayat yang lain tuh, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkah. Orang yang mengabaikan Al-Quran kehidupannya akan sempit. Berarti bisnisnya pun juga akan sempit. Dia nggak tahu cara bisnisnya bagaimana, nggak tahu dapat modalnya bagaimana, udah dapat modal cara pengelolaannya bagaimana. Nah, ini yang menyebabkan hidupnya jadi gelap. Apakah Al-Quran mengajarkan itu? Iya, Al-Quran mengajarin. Dan kemudian aqamus shalah dan melaksanakan sholat. Nah, ini tentang sholat kita simpan dulu nih untuk jadi materi berikutnya kalau kita ketemu lagi insya Allah. Nah, yang akan kita bahas adalah wa anfaqu mimma rozaqnahum sirron wa alaniyah. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Dia infak dengan diam-diam atau terang-terangan. Dia infak secara sosial atau dia infak secara komersil. Jadi infak ini jangan kita batasi pada sedekah. Gitu. Kan ada zakat, infak, sedekah tuh. Yes, wakaf. Nah, infak ini kalau di dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu kadang nggak diartikan. Tuh, menginfakkan. Tuh, coba kalau kita lihat terjemahannya. Menginfakkan. Infak itu kan bahasa Arab. Iya. Tapi di tempat lain saya ada membaca artinya membelanjakan. Nah, jadi infak itu artinya belanja, mengeluarkan uang. Nah, bisnis adalah ya perputaran uang kan? Iya, betul. Mengeluarkan uang. Kalau kita bisnis tidak mau mengeluarkan uang, ya nggak berjalan. Gitu. Maunya nerima uang aja. Iya, betul. Nah, disebutkan di sini sebagai teori tijaratan tabur adalah wa anfaku, mengeluarkan uang dari apa yang kami rezekikan. Berarti konsepnya adalah keluarin dulu dari yang ada. Gitu. Jangan nunggu yang
nggak ada. Belum ada. Ya. Kalau nunggu yang belum ada, ya nggak jalan-jalan. Apalagi faktanya, kalau kayak Bang Syariah, mau ngajukan pembiayaan, kan ditanya bisnisnya apa. Nah, iya. Nah, berarti kan dia udah mengeluarkan dulu. Kita sebagai pedagang, Ya. wa anfaku, keluarin dulu. Dari mana keluarin? Kan Allah udah kasih. Nah, keluarin dari apa yang Allah sudah kasih. Kan kelihatan nggak ayatnya itu? Menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Iya, iya. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayat 29-nya. Sedangkan ayat 30, ayat selanjutnya, semua itu kita lakukan agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Itu dapat dua tuh, Pak Adit. Dia mendapatkan pahala dan dapat karunia. Ini kan konsep bisnis. Bisnis itu artinya mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Boleh nggak kira-kira itu? Ya, boleh. Boleh kan? Ayatnya begitu. Iya. Kita melakukan satu pekerjaan, kita baca ayat. Satu huruf dapat berapa? 10. Jadi keluarnya 1, dapatnya 10. Bisnis nggak itu? Bisnis itu. Iya kan? Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besar. Nah, Allah udah contohin. Kamu melakukan satu kebaikan, dapatnya minimal 10 kebaikan. Nah, di ayat ini disebutkan dikasih pahala wa yazidahum min fadl, dan ditambahkan karunia-Nya. Ya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Udah gitu sebelumnya diampunin tuh pasti dosanya. Baru dikasih pahala dan karunia. Nah, ini udah kelihatan gambaran bahwa bisnis itu pada hakikatnya adalah mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Kapitalis dong. Ya enggak usah bicara kapitalis dulu. Ayatnya begitu. Nah, lanjut ke ini Pak Adit nih, model bisnis dalam Al-Qur'an. Ya, ini kan kita juga dihadiri oleh kawan-kawan kita dari Jumang. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung ya. Jadi tidak usah menunggu dipersilakan. Silakan kalau mau nanya Ibu, boleh silakan langsung. Nah, canggihnya Al-Quran itu memberikan gambaran ini Pak Adit, gambaran tentang model bisnis. Inna sa'yakum lasyatta. Kalau kita kan bisnisnya macam-macam. Nah, ini kalau kita lihat produknya juga macam-macam kan. Gitu. Kalau di ayat yang lain disebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu haknya itu dari apa yang dia usahakan. Berarti setiap orang itu harus berbisnis. Karena dia boleh mendapatkan sesuatu dari hasil usahanya sendiri. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Setiap orang mendapatkan dari hasil usahanya sendiri. Nasa'yakum nasatta, dan usaha kita itu bermacam-macam. Jadi Al-Quran tidak membatasi kamu harus bisnis ini. Nggak boleh yang lain. Ini bisnis Islam nih. Kalau yang lain bukan enggak. Bermacam-macam. Macam-macam bisnis yang dilakukan. Nah, kemudian fa amma man a'ta wa taqa. Nah, ini konsepnya. Maka barang siapa yang memberi, kan tadi kan, infak kan, mengeluarkan kan, memberi. Jadi kalau mau mulai bisnis harus siap memberi. Beri apa? Ya apa yang kamu punya, yang Allah sudah kasih. Allah udah kasih, nanti ada modal apa aja. Allah udah kasih ilmu. Ayo keluarkan ilmunya. Allah udah kasih waktu. Ayo keluarkan waktunya, tenaga. Keluarkan tenaganya. Allah udah kasih uang. Wa mimma rozaqnahum, apa yang kami berikan, anugerah, rezeki, yunfikun, mereka keluarkan. Berarti Allah sudah kasih, keluarin. Berarti ada nggak nih? Ngutang dulu deh. Nggak ada konsep ini. Kalau mau bisnis jangan ngutang. Gunakan modal sekecil-kecilnya dari apa yang ada, gitu kan. Nanti kalau habis bagaimana? Makanya ada dirangkai dengan kata setelahnya wattaqo, dan bertakwa. Bertakwa itu artinya kan ada tuh di surah At-Tolak ayat 2-3 itu ada 4 keutamaan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha
yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dikasih lagi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yang tidak diduga itu artinya yang tidak kita pikirkan. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Wah, dari mana ini dapatnya? Nggak tahu lagi, nak. Allah kasih. Tuh. Jadi wa'ato wattaqo. Man a'to wattaqo. Terus kalau rugi gimana? Ya ja'allahu makhroja. Diberikan jalan keluar. Kemudian dijadikan kesulitannya sebagai kemudahan. Dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar. Nah, jadi dua nih bisnis ini yang harus dilakukan konsepnya. Memberi dan bertakwa. Kalau mau bisnis nggak mau beli, nggak mau memberi, ya pelit, ya nggak jalan bisnisnya. Kemudian nggak cukup di situ, yang ketiga adalah wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Jadi sebenarnya untung yang kita harapkan itu bukan sekedar materi. Untung besarnya itu adalah surga. Gitu. Dan dia berbisnis dengan harapan mendapat surga. Jadi kalau rugi gimana? Ya bisnis lagi, orang belum meninggal. Iya. Gitu kan? Kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdi kepada Allah sampai mati. Berarti jalankan bisnis karena Allah sampai husnul khotimah. Gitu. Kalau rugi gimana? Ayo mulai lagi. Gitu. Rugi itu jangan-jangan kan sebuah jeda supaya kita evaluasi. Proses belajar. Proses belajar. Ya. Nah, berarti ini kita sudah, inilah bedanya bisnis Islam sama bisnis non-Islam. Ya. Kalau bisnis Islam itu melampaui dunia sampai di akhirat. Dan di ayat atau apa di surah At-Taubah gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu membeli dari kaum mukminin jiwa kita, harta kita udah dibeli, Pak Adit. Oh gitu. Allah itu sudah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli? Yaitu dengan surga. Ya anak lahum jannah, dengan surga. Jadi harta kita sama diri kita udah ditukar sama surga. Ini jual beli cash apa jual beli tempo nih kira-kira? Ini kan contoh bisnis nih. Betul. Surganya kapan kita dapat? Ya nanti. Terus bayarnya kapan? Sekarang. Berarti Allah ngutang. Gitu kan? Investasi itu, Pak. Iya. Kan di ayat yang lain, siapa yang memberikan kredit kepada Allah? Ada juga kredit itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan kredit kepada Allah, Allah akan melipat gandakan. Jadi ayo mana? Uang kamu, jiwa kamu, bayar sekarang. Terus pakai apa gantinya? Surga. Berarti kita mau apa enggak nih kira-kira? Mau dapat surga. Pasti mau kan? Dapat surga. Berarti harta yang kita punya sekarang ini udah punya kita bukan? Punyanya Allah. Udah punya Allah. Iya. Orang udah kita jual kok. Badan kita, waktu kita, tenaga kita udah bukan milik kita lagi. Dan memang bukan milik kita, kan Allah yang kasih juga. Iya, betul. Nah, harta kita nggak seberapa. Makanya di ayat 111 surah At-Taubah ini yang dibeli adalah anfusahum dulu, baru amwalahum. Gitu. Karena Allah juga ngerti lu nggak punya duit. Berarti kalau nggak ada, saya nggak punya duit, ya Allah. Waktu kamu, tenaga kamu, badan kamu, pikiran kamu itu udah dibeli semua. Gitu. Jadi kalau kita mau dapat surga, tapi kita nggak bayar, itu namanya kita ya konsumen yang ya nggak amanah ya. Kalau udah beli. Nah karena ini udah milik Allah, ya harus digunakan sesuai dengan Allah mau. Maka apa dampaknya? Yang keempat adalah dampak bisnis. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau itu kita jalankan yang tadi tuh, fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jadi perintah-perintah Allah itu jadi mudah. Salat, khudu zinatakum inda kulli shalah. Pakaiannya bisa bagus, bisa baik.
Umroh jadi mudah. Duitnya, ya kan kamu bisnis. Iya. Ya kan dimudahkan. Haji dimudahkan. Sedekah dimudahkan. Apalagi semua urusan dimudahkan. Ini dampaknya. Jadi yang kalau caranya kita gunakan dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran, maka dampaknya adalah hidup jadi mudah, amal soleh jadi mudah, kemudian amal ibadah jadi mudah. Nah, kegambar nggak nih, Bu? Kegambar nggak, Bu, konsep bisnis? Gambar. Sebagai bayangan awal. Gambar ya. Model bisnisnya kan? Ya, model iya, secara umum. Secara umum. Ada bahwa bisnisnya apa? Ya boleh, silakan. Ya, silakan. Macam-macam nasayakum nasata macam-macam. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya? Fa'amaman atau watako, memberi dan bertakwa. Kemudian niatnya adalah dapat surga. Ini bisnis sama Allah gini. Emang boleh kita hitung-hitungan surga? Ya Allah yang mencontohkan, yang mengajarkan. Ya boleh, berarti kita amal soleh, amal ibadah, amal bisnis dengan tujuan dapat surga. Gitu. Boleh. Nah, dampaknya apa? Kita rasakan. Apakah sedekah kita jadi mudah? Kita mau bangun masjid jadi mudah? Mau belajar infak juga jadi mudah? Mau umroh, mau haji juga jadi mudah. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih?